Halo guys, welcome back my YouTube channel. Jadi di video kali ini gue lagi nggak mau bahas tentang diet dulu atau masak resep-resep masakan diet dulu. Jadi di video kali ini gue mau review paket yang baru banget datang. Jadi gue pesen barang yang ini berguna banget di kehidupan gue dan di kehidupan olahraga gue. Ya, itu jam tangan. Tapi gimana reviewnya? Tapi sebelum itu gue minta like dulu, di komen dan di subscribe, dan jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya karena tiap minggu bakal ada video baru dari channel ini. Langsung aja yuk ke reviewnya. Jadi hari ini tuh gue baru banget kedatangan paket yang gue tunggu-tunggu. Jadi kemarin itu gue sempat pesen barang dan ini berguna banget di kehidupan gue. Yap, ini smartwatch. Dan sebelumnya itu gue punya smartwatch itu dari sahabat gue, kayak band gitu, tapi nggak tahu ini merek apa, lupa. Kalau nggak salah sebelum Xiaomi ada bikin band gini, di dulu deh yang keluar. Nah ini tuh biasanya gue pakai buat olahraga, kayak lihat detak jantung, terus berapa kalori gitu-gitu. Nah biasa pakai ini, tapi ternyata mati, udah rusak lah, mungkin emang udah umurnya ya, udah mau setahun lah kalau nggak salah ini. Dan akhirnya gue memutuskan untuk beli. Ya, di video kali ini tidak sponsori oleh siapapun, jadi ini pure review jujur gue. Jadi gue beli merek Halo, jadi kayak kalau disebut Hello gitu. Jadi ini tuh kayak peranakannya dari Xiaomi katanya. Jadi gue baca di website kalau ini tuh kayak crowdfundingnya tuh dari Xiaomi. Di websitenya Xiaomi Youpin kalau nggak salah. Nah kalau ini gue sendiri belinya di Shopee dengan harga sekitar 300.000 gitu. Kenapa gue milih ini gitu loh? Jadi sebelumnya tuh gue kayak udah nge-review barang-barang yang smartwatch yang lumayan murah, karena kan anak kos ya, jadi harus nyesuaiin budget gitu. Ada yang mereknya Mi Band gitu, cuman karena gue sudah terbiasa pakai yang ini tuh kecil banget gitu loh, jadi kayak layarnya tuh kan kecil, jadi kayak pengen upgrade yang layarnya tuh lebih besar. Itu aja sih sebenarnya kebutuhannya tuh, pengen ngelihatnya tuh lebih besar, kayak karena kan kayak kalau olahraga kita ngelihat yang terlalu kecil tuh rada susah, kayak misalkan lagi olahraga lagi hit cardio ternyata kita mau mencetnya tuh kurang kelihatan menurut gue. Jadi gue tuh mau beli smartwatch yang kelihatan layarnya kayak gitu. Terus akhirnya gue memutuskan untuk beli yang ini karena kalau dilihat dari gambar ini lebih besar kan daripada yang kayak gini. Lihat, biar ini kan kecil, ini lebih besar gitu. Jadi gue memutuskan untuk ini. Tapi sebelum gue beli ini, gue tuh udah review gitu loh. Dan harga kayak smartwatch yang layarnya besar itu tuh lumayan mahal. Dan ini tuh menurut gue lumayan murah. Dan apalagi nih keluarannya Xiaomi. Kita tahu sendiri Xiaomi juga brand yang udah lumayan oke juga gitu loh di Indonesia, walaupun katanya ini Cina, tapi ini oke. Menurut gue ini udah oke banget lah Xiaomi tuh produk-produknya. Jadi gue memutuskan untuk ini. Nah gue nggak tahu ini benar-benar keluaran Xiaomi atau enggak, cuman kalau dilihat di Shopee-nya tuh dibacanya tuh Xiaomi Halo. Jadi kayak oh oke, mungkin Xiaomi. Terus gue review lagi, ternyata di salah satu website itu tuh menyatakan kalau dia tuh crowdfundingnya Xiaomi yang bakal dirilis di Xiaomi Youpin. Jadi kayak udah rilis gitu sih sebenarnya. Nah ini tuh gue beli produknya Halo smartwatch yang 2. Jadi ini udah keluaran ketiga dan keluaran kedua dari series smartwatch yang LS02. Jadi sebelumnya ini yang pertama kali keluar itu jadi Xiaomi Halo LS01. Itu yang pertama kali banget dijual di websitenya Xiaomi Youpin yang di Tiongkok. Nah terus yang kedua dia ngeluarin series yang rada bulat itu Xiaomi Solar. Nah tapi kalau lihat di review-reviewnya itu katanya gak bener-bener bisa kayak solar, kena matahari gitu loh. Jadi oke. Dan yang paling update ini, yang paling baru itu smartwatch
Halo Smartwatch LS02 ya. Pastinya gue lebih milih yang ini dong. Secara kalau gue lihat di review orang-orang itu baterainya tuh lebih tahan lama karena di sini dia pakai 260 mAh. Kalau yang di Xiaomi yang Halo Smartwatch yang LS01 dia baterainya itu 210 mAh kalau nggak salah gue lihat review. Terus sini bacanya Cina sih, cuman sini ada gambarnya 12 port mode. Jadi di sini katanya sih dia ngeklaimnya ada 12 port mode. Terus di sini ada manajemen sleep, jadi kayak nge-manage tidur kita gitu, yang pastinya di smartwatch itu pastinya ada heart rate monitor ya pastinya ya. Itu kan kayak yang dijual smartwatch itu kan heart rate monitornya itu loh. Nah terus dia ngeklaim kalau ini 20 hari bisa standby. Nah gue belum tahu karena ini kan baru datang. Dan dia udah 1,4 HD touch color screen mungkin. Nah jujur aja ini nggak unboxing pertama gue, jadi kayak ini tadi udah gue coba, udah gue install segala macem sama aplikasinya yang bakal nyambungin dia sama handphone gitu. Jujur aja ini bukan unboxing pertama gue, jadi udah gue buka, tapi gue mau kasih lihat aja view pertama kali yang bakal kalian dapetin pas beli ini ya guys. Wah susah ya. Nih jadi kayak gini, jadi ditarik gitu. Wah nih kalau kalian bisa lihat ini bener-bener kayak elegan gitu kan, kardusnya hitam terus kayak mewah gitu kan, tuh lihat. Dan ternyata di sini tuh ada satu strap cadangan gitu, jadi kita dapat satu strap cadangan warnanya hitam juga. Jadi gue ini milihnya tuh yang warna hitam, ternyata dapat strapnya juga yang warna hitam. Gue nggak tahu sih karena di description itu tuh kita nggak dapat strap gitu, ternyata dapat. Nah terus di sini pastinya ada buku manual, terus ada kartu garansi, dan yang pastinya jam tangannya ya. Ini gue tempel lagi. Jadi yang bakal kalian lihat look pertama itu kayak ada ini yang bisa buka. Udah deh, ini bentuk jam tangannya. Nah dia tuh lumayan besar gitu loh. Nah dan pastinya dia ada sensor. Kalian harus bisa lihat sensor ya, bentar. Tuh sensor kan. Terus sensornya yang bisa nyala 3. Dan gue udah review lihat-lihat di YouTube juga, reviewnya yang bisa nyala itu memang sensornya cuma 3. Padahal di sini kalau bisa dilihat sensornya itu ada 4. Tapi tadi gue udah coba, ini berfungsi kok sensornya. Nah terus di sini ada kayak bacaan Halo, terus kayak barang mahal gitu loh guys. Ini tuh nggak murahan gitu, dan bahan strapnya juga halus gitu tuh, jadi nggak kayak murahan tuh. Nah kalau kalian lihat di sini ada kayak layarnya gitu. Nah lihat deh perbedaannya, udah enak banget, udah bagus banget kan. Nah kalau di swipe ke kanan, di sini dia tuh keunggulannya tuh ada take a break, jadi kayak heart breakingnya gitu loh, jadi kayak ngebantu kita buat latihan pernafasan gitu, kayak inhale, exhale, tapi di sini ada itunya, ada panduannya gitu. Terus seperti biasa, seperti smartwatch pada umumnya, ya dia tuh ada kayak rincian-rinciannya gitu. Nah di sini ada statusnya. Nah di sini ada detailnya kayak stepnya berapa kilometer sama berapa kalori. Terus kalau mau kembali tuh tinggal di swipe aja ke kiri, dari kiri ke kanan. Terus di sini ada height, kayak heart rate-nya gitu loh. Dan di sini ada kayak lihat berapa BPM. Terus di sini ada sport. Nah ini nih yang keunggulannya dari beberapa smartwatch yang pernah gue punya. Di sini tuh ada 12. Nah di sini tuh ada 12 panduan gitu buat beberapa olahraga gitu loh guys. Kayak di sini ada jogging, fast walking, terus ada biking, terus ada climbing, spinning, yoga, indoor running, terus ada kayak buat gym, ada integrated training, ada basket, football, dan rowing. Jadi ini banyak banget gitu loh. Jadi biasanya itu kan cuma sampai 6 lah paling banyak ya kalau nggak salah. Nah di sini tuh sampai ada 12 gitu. Nah itu keunggulannya sih dari smartwatch ini.
Terus kalau dilihat dari tampilannya itu bener-bener layarnya tuh udah kayak berwarna gitu loh, dan tajam banget. Terus di sini bisa atur musik. Nah, terus di sini bisa ada notifikasi gitu. Terus di sini ada ya tadi yang dibilang sleep mode. Jadi kalau kita pakai ini kita tahu detail tidur kita berapa jam kayak gitu. Nah, gue sih belum coba, tapi katanya ini berguna banget gitu. Nanti ini bakal disambungin ke aplikasi di handphone. Terus di sini ada misal kayak suhu udara kayak gitu. Nah, tapi ini tuh kelemahannya menurut gue, ini tuh suka mati-mati nggak sampai berapa detik gitu loh guys. Tuh lihat mati-mati kan. Jadi kayak dibandingin sama Xiaomi Mi Band 4 nih, ini tuh Mi Band 4 di harga 400 ribuan kalau beli di counternya langsung gitu. Nah, ini 400 ribu, lihat deh, ini kan beda banget. Ini kayak layarnya tuh lebih kecil. Nah, kalau ini tuh layarnya tuh lebih besar. Lihat ya perbedaannya. Nah, lihat ya, dari segi warna pun udah beda. Lihat detail warnanya. Dan kalau lihat disamain sama aja kan, jamnya sama. Terus kalau dilihat dari ini tampilannya tuh lebih bagus gitu, lebih bagus, lebih besar sih. Gua tuh kenapa lebih milih ini karena dia lebih besar gitu. Lihat deh. Nah, ini tuh kayak harus masuk ke home dulu. Oke, sama. Dan di sini harus masuk ke menu latihan. Di sini ada 12, sama aja. Jadi kalau dibandingin Xiaomi Halo ini sama Xiaomi Mi Band 4 ini, kalau menurut gue lebih worth it yang ini. Jadi kalau dilihat tampilannya udah jelas banget beda ya guys. Untuk harga 400 ribu Xiaomi Mi Band 4 dia masih ngasih layar yang sekecil ini dan warna yang gak terlalu tajam. Tapi kalau dilihat dari Xiaomi Halo ini menurut gue worth it banget karena harganya lebih murah, sekitar 300 ribuan, tapi fiturnya udah lumayan banyak dan gambarnya udah lumayan tajam gitu loh guys. Dan kalau dilihat dari fitur latihannya juga kan tadi dia lebih banyak gitu, 12, dan ini cuman 6. Untuk kemudahan mencharger, kalau untuk kemudahan mencharger jelas banget ya, perbedaannya jauh banget. Karena yang ini ngecasnya tuh bener-bener kayak Apple Watch gitu yang ditempel, langsung colok kayak handphone tanpa ada harus ngelepas talinya. Nah, jadi kalau yang kayak punya gue dulu tuh ribet banget. Jadi kalau ngecas tuh harus buka strapnya gitu, terus kayak dicolok gitu, kayak rawan patah gitu. Jadi kayak mau dicas tuh kayak rada takut gitu karena takut patah kan, karena harus lepas pasang sama strapnya ini. Nah, kalau ini tuh menurut gue ini gampang banget dan bagus banget gak sih, kayak jam mahal gitu padahal cuma 300 ribu. Dan semoga aja sih ini awet ya guys, karena yang kemarin aja tuh yang dikasih temen gue aja ini awetnya cuman setahun doang. Jadi kayaknya semoga aja ini bisa lebih dari setahun. Dan gak cuma itu, ini memang harus connect sama handphone. Jadi di sini tuh ada aplikasinya namanya Halo juga. Jadi gue udah download aplikasinya, masuk ke aplikasinya. Dan di aplikasi ini bakal ketahuan semua berapa stepnya, terus berapa sportnya. Di sini ada status berapa baterai yang ada di smartwatch ini. Ada statusnya gitu. Sama aja sih kayak yang kayak biasanya aja, kayak misalkan kita mau running bisa di start dari sini, terus di sini juga bisa langsung. Terus di sini ada workout record juga. Jadi kayak di sini ada workout recordnya gitu. Keren banget gak sih? Wow. Jadi kayak tadi kan gue udah olahraga pakai smartwatch ini. Jadi gue ada 3 sesi. Di sini tuh kayak direkap gitu. Jadi kalau di sini hilang, di sini tuh ada rekapannya gitu. Berapa yang dihabiskan waktunya, berapa kalori kayak gitu. Tadi gue coba sebentar doang sih. Dan ini menurut gue lumayan banget gak sih guys?
Dan di aplikasi ini kita bisa ngatur notifikasi, jadi notifikasi apa aja yang bisa masuk ke handphone. Nah di sini gue cuma pakai WhatsApp sama Instagram doang, kayak WhatsApp sama Instagram doang gitu. Tapi di sini bisa banyak, jadi kayak semua aplikasi yang terinstall di handphone kita bisa langsung diatur buat pengaturan pemberitahuan ke jam ini. Terus di sini juga ada incoming call notice, jadi kalau misalkan ada telepon masuk ya dari sini, dari handphone, dia bakal masuk ke sini. Dan gue udah coba, jadi kalau telepon masuknya itu dari WhatsApp nggak akan masuk, tapi kalau telepon masuknya langsung kayak via langsung nomor telepon langsung itu masuk kok langsung ke sini. Tapi kita belum bisa ngangkat, cuman kayak ada pemberitahuannya aja. Terus di sini bisa ngaktifin alarm. Nah ini alarm ini gue belum coba, tapi gue udah aktifin. Mungkin besok kita lihat aja nyalanya kayak gimana. Terus di sini ada time format, jadi kayak ada 24 jam atau yang 12 jam gitu. Terus di sini bahkan di sini ada stand up notice. Nah ini belum gue aktifin, kita tinggal aktifin, di swipe aja ke kanan tuh, jadi kayak bikin warnanya hijau, itu bakal langsung jadi aktif gitu. Kelihatan gak sih guys? Nah nih kalau udah warna hijau gitu, ntar itu tandanya udah aktif. Gila, di sini sih jelas banget sih menurut gue. Jadi segitu aja review smartwatch yang lumayan oke menurut gue. Jadi buat kalian yang lagi pengen banget punya smartwatch, mungkin ini bisa jadi rekomendasi beli smartwatch yang harganya gak terlalu mahal tapi kualitasnya lumayan bagus dan fiturnya juga udah lumayan banyak update. Nah kalau buat kalian yang punya uang lebih, mungkin bisa lebih pilih yang lebih upgrade-nya lebih oke lagi dengan brand-brand yang lebih bagus lagi. Cuman karena gue anak kosan, jadi gue pasti lebih memikirkan save uangnya gitu, jadi bakalan milih yang lumayan murah tapi masih bisa digunain dan update-nya juga lebih bagus gitu, kayak fitur-fiturnya lumayan oke. Jadi ini rekomen banget sih. Jadi buat kalian yang lagi ngejalanin diet atau lagi ngejalanin mencoba gaya hidup sehat, mungkin kalian bisa lebih save uang kalian, nabung beli barang-barang yang lebih berguna gitu kayak smartwatch ini. Nah menurut gue ini berguna buat kehidupan gue ngejalanin gaya hidup sehat, kayak itu bener-bener dikontrol gitu, kayak buat tidurnya, terus berapa kalori yang terbuang hari ini, berapa jalan tuh gue udah berapa banyak sih hari ini, terus aktivitas gue tuh udah berapa banyak sih hari ini, terus berapa kalori yang terbakar saat kita olahraga juga kan di sini ada. Menurut gue kalau kalian udah mulai ngejalanin gaya hidup sehat, mendingan mulai cicil-cicil sedikit-sedikit beli barang-barang yang berguna gitu. Jadi kayak kurang-kurangin lah beli barang yang gak berguna buat kehidupan kalian. Kayak misalnya kalian suka jajan-jajan yang jajan-jajan di kafe kayak gitu, mendingan kalian tuh kayak bikin cake makanan aja yang bisa save uangnya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Bukan gue nyaranin untuk tidak jajan, boleh sesekali, tapi kayak kalian kan lagi diet, terus kalian pasti kan pengen yang makanan yang rendah kalori gitu kan. Terus lebih baik kan bikin, karena kita bisa kontrol kalorinya. Nah sisa uang yang biasanya kita pakai buat nongkrong di kafe atau buat ngopi-ngopi di kafe yang kita nggak tahu deh berapa takaran kalorinya. Nah saat kita ngejalanin diet itu kan kita bisa bikin sendiri. Nah saat kita bikin sendiri itu kan bisa dipakai buat beberapa kali makan atau beberapa kali konsumsi lah kayak gitu. Nah sisa uangnya itu bisa kalian tabung, nah buat ngumpulin sedikit demi sedikit barang-barang yang menunjang diet kamu gitu loh. Kayak misalnya kalian bisa nabung buat beli matras yoga buat kalian olahraga di rumah, terus bisa beli dumbbell, terus bisa beli smartwatch kayak gini. Jadi kayak sisa uang-uang yang biasanya kalian buang cuma-cuma gitu bisa disimpan buat nunjang diet kamu gitu loh guys, atau ngejalanin gaya hidup baru kamu gitu loh. Jadi gitu aja sih saran dari gue yang ngejalaninnya juga kayak gitu dari awal diet tuh. Jadi kayak gak langsung beli-beli kayak gitu, karena gue biasanya jajan terus tiba-tiba masak, kayak itu kan bisa
lebih save uang gitu loh, bisa dipakai 2 sampai 3 kali makan gitu. Jadi sisa uangnya masih bisa buat beli macam-macam penunjang diet gue, kayak buat beli matras yoga, beli smartwatch, dan lain-lain gitu. Oke guys, jadi segitu aja review smartwatch yang gue beli. Dan buat kalian yang nanya-nanya seputar diet, kalian bisa langsung follow Instagram gue. Dan buat kalian yang mau review apalagi atau video masak apalagi seputar diet, kalian bisa langsung komen di bawah. Dan buat kalian yang pengen tahu link pembeliannya, mungkin nanti gue akan kasih tahu linknya di description box. Jadi tolong cek description boxnya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. See you next video guys.